Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Atul Qadri dari akuntansi 2016. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Studi kasus pada penelitian ini yaitu pada Basnas Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Semenanjung, dan Kota Sorento. Sebelumnya saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Vima Tista Putriana, SE, AK, MSc, PhD, CA, yang mana berkat bimbingan dan arahan Ibu Vima sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Juga saya berterima kasih kepada dosen penelaah yang telah menyempatkan hadir yang meluangkan waktunya untuk menjadi dosen penelaah pada seminar skripsi saya ini. Topik pembahasan pada skripsi ini yaitu bab yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan literatur, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan dan hasil, bab 5 penutup. Kita akan masuk kepada pendahuluan. Latar belakang dari penelitian. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang fungsi utamanya adalah untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa bagi yang mengeluarkannya. Zakat wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim untuk diberikan kepada golongan penerima zakat yang telah ditetapkan syariat. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Sadaqallah. Yang artinya itu padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa kewajiban berzakat disetarakan Allah dengan kewajiban mendirikan sholat. Kewajiban mengeluarkan zakat selain untuk membersihkan harta dan mensucikan hati, secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai bentuk kepedulian seorang muslim terhadap muslim lainnya. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan. Menurut Bukhari dalam penelitiannya tahun 2012. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Islam. 70% penduduk dari jumlah penduduk Indonesia yaitu beragama Islam menurut data dari Kementerian Agama. Menurut Outlook Zakat 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Zakat Basnas menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun. Dan pada tahun 2019 potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 triliun. Potensi zakat yang besar di Indonesia tidak diiringi oleh jumlah zakat yang terhimpun yaitu hanya sebesar 5 triliun pada tahun 2017. Agar potensi ini dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran, diharapkan para muzaki atau para pengeluar zakat mengeluarkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat. OPZ ini dibentuk untuk tujuan sebagai salah satu sarana untuk umat muslim dalam melaksanakan ibadahnya. Organisasi ini diharapkan membantu dan mempermudah umat Islam dalam mengeluarkan zakatnya dan merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim. Sebagai organisasi yang menghimpun dana zakat dan umat yang mengelolanya agar tersalurkan dengan tepat, Badan Amil Zakat ini haruslah memiliki prinsip amanah, transparan, dan ikhlas. Juga memberikan kemudahan bagi para muzaki dalam mengeluarkan zakatnya, sehingga para muzaki memiliki kepercayaan dan lebih memilih untuk mengeluarkan zakatnya melalui OPZ. IAI juga ikut ambil dalam menjamin akuntabilitas dan keterangdalan dari organisasi pengelola zakat dengan membuat PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah
sebagai pedoman pencatatan OPZ dalam PSAK ini. Sejak secara resmi berlakunya PSAK 109 tentang zakat dan infak dan sedekah, masih banyak organisasi pengelola zakat ini yang belum menerapkan PSAK ini. Awal berlaku PSAK ini yaitu pada tahun 2012. Terbukti dari masih banyaknya organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK 109 ini berasal dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang akan peneliti sebutkan nanti pada bab 2. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, ternyata itu tentang implementasi penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak dan sedekah. Rumusan masalah penelitian ini yaitu pertama, bagaimana perlakuan akuntansi zakat dan infak dan sedekah pada Basnas, Kabupaten Tanah Datar, Sijunjung, dan Sawalunto. Yang kedua, apakah perlakuan akuntansi pada ketiga Basnas tersebut sesuai dengan PSAK 109. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada Basnas Kabupaten Tanah Datar, Sijunjung, dan Sawalunto. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ketiga Basnas tersebut telah melakukan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 109. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi penulis. Penelitian ini menambah wawasan penulis tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah, dan bagaimana penerapannya pada OPZ, khususnya pada 3 OPZ yang penulis saya jadikan sebagai studi kasusnya. Yang kedua yaitu bagi organisasi pengelola zakat. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan organisasi pengelola zakat dalam penerapan PSAK 109 dalam perlakuan akuntansinya. Yang ketiga, untuk bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi terhadap pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 2 yaitu tinjauan literatur. Poin-poin dalam tinjauan literatur ini yaitu konsep zakat, lembaga zakat nasional, akuntansi zakat, infak dan sedekah, dan penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Baik, kita akan masuk kepada poin yang pertama yaitu konsep zakat. Yang pertama yaitu pengertiannya. Zakat merupakan ibadah wajib setiap muslim berupa mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariah. Zakat sendiri berasal dari kata az-zakah yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Orang membayar zakat disebut muzaki dan penerimanya disebut mustahik. Dasar hukum zakat yaitu ada 2. Yang pertama Al-Quran dan hadis, yaitu syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat dalam buku karangan Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Sadair yang dikeluarkan tahun 2011 yang berjudul Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'i. Syarat wajib zakat ada 5, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, pemiliknya tertentu, sang pemilik wujud secara yakin. Baiklah, kita selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian ini. Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif, khususnya studi kasus. Dalam penelitian ini, studi kasus tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena akuntansi yang diteliti, termasuk pemahaman tentang lingkungan di mana akuntansi tersebut diterapkan. Yang kedua, kasus dan lokasi penelitian. Penelitian ini melibatkan 3 kasus, yaitu Basnas Kabupaten Tanah Datar, Basnas Kabupaten Sijunjung, dan Basnas Kota Sawalunto. Pertimbangan dalam pemilihan kasus ini, peneliti yang pertama yaitu masalah jarak antara satu Basnas dengan Basnas lainnya. Ketiga, Basnas tersebut memiliki jarak yang cukup berdekatan satu sama lain, sehingga jika ada jadwal wawancara pada hari yang sama, maka dua kasus berbeda bisa dilakukan. Yang kedua, jarak ketiga Basnas ini masih dalam rentang yang bisa ditempuh dalam motor dari tempat peneliti tinggal, yaitu peneliti tinggal yaitu di Kecamatan Intobo, Kabupaten Tanah Datar, yang secara posisi berada di tengah-tengah dari ketiga Basnas tersebut, sehingga memang biaya yang harus dikeluarkan untuk pengumpulan data. Yang ketiga, 3.3 sumber dan metode pengumpulan data.
Sumber dari data penelitian ini yaitu yang pertama data primer. Data primer dalam penelitian ini mencakup data wawancara dan data observasi. Yang kedua data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang telah ada sebelumnya seperti struktur organisasi, gambaran umum maupun dari literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Selanjutnya yaitu metode analisis data pada penelitian ini. Menurut Miles dan Hofmans pada tahun 1992 dalam Glossary 2019, metode analisis data kualitatif sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Di sini peneliti mencatat semua data yang telah diperoleh dari wawancara dan memeriksa bukti transaksi secara objektif. Yang kedua, reduksi data. Peneliti melakukan bilah-bilah terhadap data-data yang telah diperoleh dan hanya mengambil data-data sesuai dengan fokus penelitian. Jadi dalam reduksi data ini memiliki menganalisis data yang diperoleh sehingga peneliti bisa menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang lebih direduksi ini sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil dari data-data tersebut. Yang ketiga yaitu penyajian data, yaitu informasi yang telah tersusun tadi sehingga dari informasi ini dimungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan analisis dalam bentuk matrix word atau grafis sehingga dapat disajikan dalam bentuk naratif sehingga dapat mudah dipahami. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Dalam verifikasi setelah data telah disajikan, maka selanjutnya dari data yang tersebut disajikan tadi akan ditarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan apabila dalam peneliti mendapatkan data yang tidak mendukung dalam penelitian dilakukan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bab 4, hasil dan pembahasan. Kasus yang pertama yaitu pada Basnas Tanah Datar. Basnas Tanah Datar pertama, gambaran umumnya. Sejarah dibentuknya Basnas Tanah Datar tidak terlepas dari dibentuknya Basnas tingkat nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 9 tahun 2001 untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Basnas Kabupaten Tanah Datar dibentuk pada tahun 2003 dengan lokasi awalnya Kompleks Islamic Center Tanah Datar, Jalan Sultan Al Bagarsa, Pegawiyong, Batu Sangkar. Namun semenjak awal tahun 2020 kantor Basnas Tanah Datar telah pindah ke Jalan Batu Sangkar, Limaukaum. Visi dibentuknya Basnas Tanah Datar yaitu menjadi amil zakat yang amanah, profesional, dan mampu menjadikan zakat sebagai kekuatan alternatif dalam peningkatan penuntasan kemiskinan. Kepengurusan Basnas Tanah Datar terdiri dari 1 orang ketua dibantu dengan 4 orang wakil ketua, yang mana setiap wakil ketua akan membawahi bagian-bagian yang bersifat teknis dari Basnas Tanah Datar. Setiap jabatan dan posisi memiliki tanggung jawab yang berbeda di bawah koordinasi ketua Basnas agar tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Basnas. Periode jabatan ketua dan wakil ketua Basnas yaitu selama 5 tahun yang diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati Tanah Datar. Program-program Basnas Tanah Datar ada 5, yaitu program dakwah, program ekonomi, program kemanusiaan, program kesehatan, dan program pendidikan. Selanjutnya, kinerja pengumpulan zakat dan infak sedekah pada Basnas Tanah Datar yaitu Basnas Tanah Datar dana yang dikumpulkannya berasal dari masyarakat Tanah Datar yang ingin menyalurkan zakat ataupun infak sedekah melalui Basnas. Dana ini bisa berasal dari individu, kelompok maupun institusi baik secara perorangan maupun kolektif. Sumber penerimaan dana pengumpulan Basnas Tanah Datar seperti dari zakat PNS yang berdasarkan gaji SKPD, perorangan, dana hibah dari Basnas Pusat ataupun Basnas ke provinsi bagi hasil dari penempatan dana bank syariah dan dana non syariah yang ditempatkan pada bank konvensional. Berikut di sini adalah grafik dari kinerja penerimaan Basnas Tanah Datar. Dapat kita lihat bahwa di sini gaji SKPD merupakan sumber penerimaan dana terbesar yang ada dari Tanah Datar 2 tahun berturut-turut. Dan setiap tahunnya penerimaan kinerja penerimaan pengumpulan Basnas Tanah Datar meningkat.
Selanjutnya yaitu kinerja penyaluran zakat, infak, dan sedekah Basnas Tanah Datar. Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber tadi itu direalisasikan kepada program-program yang telah ditetapkan. Program-program ini secara garis besar merupakan perkelompokan berdasarkan asnaf-asnaf yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi program-program ini tidak boleh keluar dari 8 asnaf yang telah ditetapkan. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa penyaluran dana berdasarkan program-program mengalami tren penurunan dari setiap program-program yang ada di Tanah Datar. Tetapi walaupun terjadi penurunan, tetapi dari segi pemerataan alokasi dana terhadap setiap program itu mengalami hal yang positif, karena dari tahun dibanding tahun sebelumnya yang seperti jenjang pada tahun 2019 alokasi dananya agak merata, lebih merata daripada tahun sebelumnya. Implementasi PSAK 109 pada Basnas Tanah Datar ini, Basnas Tanah Datar mulai menerapkan PSAK 109 sejak tahun 2016. Hal ini ditunjang dengan diadakannya pelantikan pertama yang diikuti oleh pegawai bagian akuntansi Basnas Tanah Datar pada bulan September pada tahun 2016 tersebut, yang diadakan di Jakarta. Dalam pelatihan yang diadakan di Jakarta ini, tidak hanya PSAK saja yang jadi, tetapi sosialisasi tentang pelatihan SIMBA, Sistem Manajemen Informasi Basnas. SIMBA ini merupakan sistem informasi yang berbasis online yang dikembangkan oleh Basnas Pusat yang mengintegrasikan data Basnas tingkat kabupaten, provinsi, juga las di seluruh Indonesia kepada Basnas Pusat, sehingga laporan dapat diakses secara real time. Pada saat awal penerapannya PSAK ini, pada saat awal penerapan PSAK 109 ini, Basnas Tanah Datar langsung merekrut amil yang memiliki basic akuntansi, sehingga tidak terjadi kendala terlalu berarti sewaktu melaksanakan awal pengimplementasian PSAK ini. Kita akan melihat pengimplementasiannya dari segi pengakuan dan pengukuran pada Basnas Tanah Datar. Penerimaan dana dan zakat, infak, dan sedekah pada Basnas Tanah Datar diakui sebagai penambah dan nazis. Dalam pengakuannya, penerimaan dana Basnas Tanah Datar menggunakan accrual basis, yaitu mencatat atau mengakui ketika transaksi terjadi. Walaupun ini sesuai dengan PSAK 01, tetapi ini bertentangan dengan PSAK 109 yang menyatakan penerimaan zakat, infak, dan sedekah diakui pada saat kas atau aset non kas diterima, yaitu cash basis. Untuk penyaluran dananya, penggunaan dana yang dipercayakan oleh umat kepada Tanah Datar didistribusikan kepada mustahik dan diakui pada saat penerimaan oleh mustahik. Berarti dari segi pengakuan dan pengukuran, Basnas Tanah Datar kurang sesuai dengan PSAK 109. Selanjutnya yaitu penyajian. Menurut PSAK 109, komponen laporan keuangan yang lengkap ada 5, yaitu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Basnas Tanah Datar telah menyajikan kelima laporan keuangan tersebut secara lengkap sesuai dengan PSAK PSAK 109 tersebut. Selanjutnya Pengungkapan bertujuan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah memberikan informasi dan penjelasan terhadap laporan yang telah disajikan suatu entitas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak hanya bersifat kuantitatif, jadi juga bersifat kualitatif. Pengungkapan ini ada 3, yaitu terkait yang seperti yang diatur oleh PSAK ada 3, yaitu pertama terkait transaksi zakat, terkait transaksi infak dan sedekah, dan pengungkapan lainnya. Basnas Tanah Datar secara umum dalam hal pengungkapan masih kurang lengkap seperti yang dituntut oleh PSAK 109, baik dari terkait transaksi zakat maupun transaksi infak dan sedekah, dan ketambahan
Selanjutnya yaitu audit terhadap laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh PSAK 109 oleh Basnas Tanah Datar. Setiap laporan yang dikeluarkan oleh entitas haruslah wajar dalam semua hal material, hasil usaha merupakan perubahan ekuitas dan arus kas yang harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Basnas Tanah Datar, laporan yang dikeluarkan oleh Basnas Tanah Datar telah diaudit independen oleh Kantor Akuntan Publik Helianto dan rekan. Untuk tahun 2019 ini dan tahun 2018, Basnas Tanah Datar mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Kita masuk ke Basnas selanjutnya. Basnas yaitu Basnas Sejunjung. Gambaran umum Basnas Sejunjung yaitu pertama, kita mulai dari sejarahnya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sejunjung pada awalnya bernama BAS Kabupaten Sejunjung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat melalui keputusan Bupati Sawalunto Sejunjung. Tetapi pada tahun dengan lahirnya Undang-Undang 2023 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan diperkuat dengan peraturan pemerintah 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 23 ini tentang pengelolaan zakat dan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau kota seluruh Indonesia, maka dengan sendirinya BAS Kabupaten Sejunjung ini berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sejunjung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten ini, Basnas Kabupaten Sejunjung memiliki visi mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sejunjung yang profesional, amanah, akuntabilitas, transparan, terpercaya, dan terdepan di Provinsi Sumatera Barat. Untuk program-program Basnas Sejunjung, dana yang dihimpun dari Basnas Sejunjung ini akan didistribusikan pada 8 asnaf sesuai dengan yang telah disatukan syariat. Dan untuk mendistribusikan dana yang terhimpun ini sesuai dengan 8 asnaf ini, Basnas Sejunjung memiliki 5 program, yaitu yang pertama yaitu Sejunjung Makmur, Sejunjung Sehat, Sejunjung Cerdas, Sejunjung Takwa, dan Sejunjung Peduli. Selanjutnya yaitu pengimplementasian PSAK 109. Basnas Sejunjung selaku organisasi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah pada Kabupaten Sejunjung telah menerapkan PSAK 109 sejak tahun 2016. Penerapan PSAK 109 ini sejalan dengan penggunaan aplikasi Simba. Sebelum menggunakan aplikasi Simba ini, Basnas Sejunjung masih menggunakan catatan manual, menggunakan Excel, dan tidak berpedoman kepada PSAK 109. Dalam awal penggunaan aplikasi Simba yang berbasis PSAK 109, tenaga keuangan PSAK Kabupaten Sejunjung mengalami sedikit hambatan karena tenaga bagian keuangannya tidak memiliki basic akuntansi. Walaupun demikian, Basnas Sejunjung meminta bantuan dan arahan kepada Basnas Provinsi Sumatera Barat dan memberikan bekal dan pelatihan kepada bagian keuangan dan mengadakan pelatihan tiap tahunnya. Dari pengimplementasian ini kita akan melihat yang pertama yaitu dari segi pengukuhan dan pengukuran. Sumber penerimaan utama Basnas Sejunjung berasal dari donasi. Dalam proses penerimaannya, Basnas Sejunjung bekerjasama dengan pihak bank. Jadi dalam penerimaan per hari, dana yang dilaksanakan oleh Bank Zaki akan diterima langsung oleh bank yang tellernya ada di sana. Barulah setelah akhir bulan, Basnas Sejunjung akan meminta rekening koran dari bank dan melakukan pencatatan ke dalam aplikasi Simba. Jadi dalam pengakuannya, Basnas Sejunjung melakukan penjurnalan setiap sekali sebulan hasil dari akumulasi dari penerimaan yang diterima oleh bank dari Muzaki selama sebulan. Hal ini tentulah sesuai dengan PSAK 109 yang mana PSAK mewajibkan pencatatan atau pengakuan dilakukan pada saat kas diterima atau kas atau aset setara kas diterima. Untuk pengakuannya terhadap nilai wajar terhadap non-kas yang diterima oleh Basnas Sejunjung berdasarkan harga pasar yang terhadap non-kas yang diterima. Walau pada kenyataannya Basnas Kabupaten Sejunjung tidak pernah menerima zakat atau infak dan sedekah dalam bentuk non-kas. Dari segi penyajian, Basnas Sejunjung
hanya menyajikan 4 dari 5 komponen laporan keuangan. Jadi laporan atau catatan atas laporan keuangan Basnas Junjung tidak menyajikannya, dan Basnas Junjung hanya menyajikan sampai sekarang baru sampai tahun 2018 yang baru selesai dari laporan keuangannya. Jadi untuk tahun 2019 belum ada laporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan audit independen. Sebelum itu kita masuk kepada pengungkapannya. Untuk melihat pengungkapan dalam laporan keuangan sangatlah penting, sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh entitas tidak hanya berisi informasi yang bersifat kuantitatif, tapi juga bersifat kualitatif. Ada 3 dari sisi pengungkapannya terkait transaksi zakat, terkait transaksi infak dan sedekah, dan pengungkapan tambahan. Dari pengungkapan ini banyak poin yang masih belum diungkapkan oleh Basnas Junjung sesuai dengan apa yang diminta oleh PSAK ini, apa yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu audit terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan. Untuk Basnas Junjung selaku entitas nirlaba yang mengelola dana umat, sudah sepatutnya mengambil jasa dari pihak ketiga atau kantor akuntan publik untuk mendapatkan opini audit terhadap laporan keuangan yang disajikan. Namun sampai sekarang Basnas Junjung tidak pernah menggunakan jasa kantor akuntan publik untuk mendapatkan opini audit terhadap laporan keuangannya. Basnas Junjung selama ini hanya menggunakan audit internal yang berasal dari inspektorat daerah dalam penyusunan laporan keuangannya. Jadi pihak inspektorat daerah memberikan arahan kepada Basnas Junjung dalam penyusunan laporan keuangan dan juga memberikan masukan apabila ada kurangnya. Selanjutnya yaitu Basnas Sawalunto. Yang dimulai seperti Basnas itu Basnas sebelumnya, yaitu dari mulai Gabaronom. Sejarah Basnas Sawalunto pendiriannya di Kota Sawalunto tidak terlepas dari sebuah yayasan dana sosial Islam atau ditingkat dengan YDSL. YDSL ini yang akan menjadi cikal bakal dari Basnas Sawalunto. YDSL ini terbentuk pada tahun 1984 dan pada tahun 1809 berganti nama menjadi Bazis Kota Sawalunto. Setelah berbentuknya Basnas pada tingkat nasional dan secara bertahap pendiriannya bertingkat provinsi dan kabupaten, maka pada tahun 2011 sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang dari 22 tahun 2011, maka digantilah Bazis ini menjadi Basnas Kota Sawalunto. Dengan digantinya Basnas Kota Sawalunto dari Bazis Sawalunto diharapkan dapat mengoptimalkan dan penghimpunan potensi zakat pada Kota Sawalunto. Basnas Kota Sawalunto memiliki visi Badan Amil Zakat Nasional Kota yang amanah, profesional, dan transparan. Adapun program-program yang dimiliki oleh Basnas Sawalunto yaitu yang pertama yaitu Sawalunto Takwa, Sawalunto Sejahtera, Sawalunto Sehat, Sawalunto Cerdas, Sawalunto Makmur, dan terakhir Sawalunto Peduli. Jadi program yang dimiliki oleh Basnas Sawalunto yaitu berjumlah 6, lebih banyak daripada program 2 Basnas sebelumnya. Tapi dalam pengimplementasiannya tidak semua dari program-program tersebut terjalankan. Berjenjang. Selanjutnya kita masuk kepada implementasi PSAK 109 pada Basnas Sawalunto. Basnas Sawalunto mulai menerapkan PSAK 109 pada mulai tahun 2017. Pada awal menerapkannya, PSAK 109 ini, Amil Bidang Keuangan Basnas Sawalunto mendapatkan pelatihan di Kota Padang oleh Basnas Provinsi Sumatera Barat. Proses akuntansi Basnas Sawalunto masih melakukan proses manual menggunakan Excel, sehingga ada sedikit kendala dalam awal penerapan PSAK 109. Pada awalnya penerapan ini, walaupun Amil Bagian Keuangan Sawalunto tidak memiliki bahasa akuntansi, tetapi dengan adanya bimbingan dari Basnas Sumatera Barat dan Basnas dan kantor akuntan publiknya, sehingga dapat Amil Keuangan Basnas Sawalunto ini dapat menjalankannya dengan baik. Untuk analisis implementasinya kita melihat pada pengakuan dan pengukurannya. Yang pertama, Basnas Sawalunto mengakui semua dana JIS yang dikumpulkan sebagai dana zakat. Jadi pengakuan semua dana, baik dana zakat, infak ataupun sedekah, semuanya akan dicatat sebagai penerimaan dana zakat dan diakui sebesar nilai wajar. Tentu saja hal ini bertentangan dengan PSAK 109 yang mana
pengelompokan dana harus dilakukan supaya dana yang diterima itu lebih rinci. Tetapi Basnas Sawalunto mengakui semua dana yang ada itu sebagai dana zakat dan melakukan pencatatan dengan jurnal zakat. Jadi itu merupakan tidak bersesuai dengan PSK 109. Dan untuk pengukurannya Basnas Sawalunto sesuai dengan PSK 109 memakai harga pasar. Selanjutnya yaitu penyajian. Basnas Sawalunto menyajikan 5 dari 5 komponen laporan keuangan sesuai dengan PSK 109, yaitu laporan komposisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Pengungkapan yang sesuai dengan PSK itu ada 3 pengungkapan terkait transaksi zakat, transaksi infak dan sedekah, dan transaksi tambahan. Dari semua pengungkapan yang ada pada PSK 109 ini masih banyak pengungkapan poin-poin pengungkapan yang belum diungkapkan oleh Basnas Sawalunto ini. Selanjutnya yaitu audit terhadap laporan keuangan. Sudah 2 tahun berturut-turut audit yang didapatkan oleh Basnas Sawalunto yaitu wajar tanpa pengecualian. Dengan kantor akuntan publik, Basnas Sawalunto memakai jasa kantor akuntan publik Helianto dan rekan, sama halnya dengan Basnas Tanah Datar, sama-sama memakai KAP Helianto dan rekan. Setelah kita membahas dan menguraikan satu persatu ketiga Basnas yang telah diuraikan tadi, selanjutnya kita akan membandingkan pengimplementasian PSK 109 pada ketiga Basnas tersebut. Yang pertama, tapi sebelum itu kita akan mencoba untuk melihat lebih dalam lagi tentang pengaruh pengimplementasian PSK ini terhadap kinerja dari Basnas tersebut. Karena pengaruh pengimplementasian PSK 109 ini mendorong kepercayaan terhadap Basnas, sehingga dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Basnas ini akan berpengaruh positif terhadap kinerja pengumpulan dan pendistribusian dana Basnas tersebut. Menurut pernyataan ini menurut Aslida 2018. Jadi kita akan melihat pertama yaitu dari segi kinerja pengumpulan ketiga Basnas tersebut. Di grafik ini kita dapat melihat kinerja pengumpulan Basnas pada tahun 2018-2019 ini Basnas Tanah Datar menghimpun dana yang paling besar. Di bawahnya disusul dengan Basnas Sejunjung dan selanjutnya Basnas Sawalunto. Kinerja pengumpulan Basnas Tanah Datar yang jauh di atas 2 Basnas lainnya ini sejalan dengan pengimplementasian PSK 109 oleh Basnas Tanah Datar yang jauh lebih baik daripada 2 Basnas yang selanjutnya Basnas Sejunjung dan Basnas Sawalunto. Basnas Tanah Datar juga mendapatkan prestasi dengan penyajian laporan keuangan terbaik Basnas se-Sumatera Barat. Kinerja juga kita dapat melihat bahwa dari ketiga Basnas ini tren naik dari kinerja pengumpulan ini. Ketiga Basnas ini memiliki tren naik pada kinerja pengumpulannya dari tahun sebelumnya, dan sehingga semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan, prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Basnas akan semakin baik juga. Ini akan berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat yang akan meningkat, sehingga masyarakat akan lebih terdorong untuk menyalurkan dananya melalui Basnas. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat yang menyalurkan dananya melalui Basnas, maka akan meningkatkan kinerja pengumpulan Basnas seiring meningkatnya dana yang terhimpun. Setelah kita melihat dari kinerja pengumpulan, kita akan membandingkan tentang kinerja dari penyaluran Basnas ini berdasarkan program-programnya. Karena dampak dari kinerja pengumpulan akan berdampak langsung terhadap kinerja pendistribusian atau penyaluran. Karena dana Basnas hanya sekedar menjadi perantara dari penyaluran dana.
Di sini kita dapat melihat bahwa penyaluran dalam jumlah rupiah terbesar dilakukan oleh Basnas Tanah Datar. Kinerja penyaluran ini berbanding lurus dengan kinerja dalam pengumpulan dana yang dilakukan oleh Basnas Tanah Datar. Program-program yang dijalankan oleh Basnas Tanah Datar oleh setiap Basnas memiliki yang sama, kecuali program dakwah yang tidak dijalankan oleh Basnas Sawalunto, yang hanya menjalankan mengalokasikan pada 4 program. Dan dapat kita lihat juga bahwa Basnas program dakwah memiliki alokasi dana terkecil daripada program-program lainnya. Dan Basnas Sawalunto tidak memberikan alokasi terhadap program dakwah. Di situ kita juga dapat memperlihatkan bahwa kita dapat diperlihatkan oleh grafik ini realisasi penyaluran dana Basnas Tanah Datar melalui program-program yang ada. Program pendidikan merupakan program terbesar dalam alokasi penyaluran dana setiap Basnas. Jumlah dana yang disalurkan oleh Basnas ini tergantung kepada kinerja pengumpulannya. Dalam penyaluran dananya, kita dapat melihat Basnas Tanah Datar lebih terarah dengan baik dalam penyaluran dananya terhadap program dengan merata alokasi dananya kepada masing-masing program dibandingkan 2 Basnas lainnya. Baiklah, setelah kita membandingkan kinerja pengumpulan dan kinerja pendistribusian, kita selanjutnya akan melihat perbandingan pengimplementasian dari ketiga Basnas ini terkait dengan PSAK 109 seperti yang kita bahas pada sebelumnya. Pada tabel ini kita dapat melihat perbandingan pengimplementasian PSAK 109 pada Basnas Tanah Datar Sejunjung dan Sawalunto. Di situ ada kolom pertama, kolom PSAK Basnas Tanah Datar Basnas Sejunjung dan Sawalunto. Dimulai dari pengakuan dan pengukuran. Zakat diakui pada saat atau asal atau non kas diterima. Jadi pada umumnya kita dapat melihat bahwa Basnas Tanah Datar pada pengakuan ketiga Basnas kurang sesuai dengan PSAK 109 ini. Contohnya Basnas Tanah Datar pada saat transaksi terjadi atau akal basis, sedangkan Basnas PSAK 109 meminta pada saat cash basis, yaitu pada saat cash diterima. Sedangkan Basnas Sejunjung yang diterima itu pada pengakuannya, yaitu pada saat pengakuan dengan alokasi 1 bulan. Sehingga hal ini tentu saja sangat salah karena pengalokasian itu tidak ada dalam akuntansi. Selanjutnya itu Basnas Sawalunto. Basnas Sawalunto mengakui semua zakat infak, semua dana yang diterima itu sebagai dana zakat, dan itu tidak sesuai dengan PSAK 109. Untuk penurunan nilai aset skala yang zakat yang diketahui, pengurangan dana zakat apabila tidak disebabkan kelalaian amil. Sebelumnya ketiga Basnas tidak ada kejadian itu. Dan selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran infak dan sedekah, sama dengan pengakuan dan pengukuran pada zakat. Selanjutnya untuk penyajian seperti yang dijelaskan tadi, hanya Basnas Sejunjung yang tidak lengkap dari komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Untuk pengungkapan masih banyak poin yang belum diungkapkan, dan di tabel ini kita dapat melihat secara rinci poin-poin apa saja yang belum diungkapkan oleh ketiga Basnas tersebut. Dan dominan bisa dikatakan untuk dari sisi pengungkapan ketiga Basnas itu masih jauh dari PSAK 109. Implikasi penerapan PSAK 109 terhadap kinerja pengumpulan dana Basnas. Dengan diterapkan PSAK ini diharapkan pengelolaan dengan prinsip akuntabilitas dan transparan dapat tercipta dengan baik, sehingga dengan
transparansi sehingga dengan transparansi dan akuntabilitas ini dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini berdampak positif terhadap kinerja pengumpulan dana yang dapat kita lihat dari tren kinerja pengumpulan ketiga Basnas. Kita dapat melihat bahwa ketiga Basnas memiliki tren naik. Hal ini memperkuat pendapat dari ASDA pada penelitiannya 2018 bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki implikasi kepada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bab 5, yaitu penutup. Bab 5 terdiri dari kesimpulan dan keterbatasan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Pesaka 109 tentang akuntansi infak dan zakat dan sedekah ini telah dikeluarkan oleh IAI yang berlaku mulai tahun 2012. Dengan penerapan Pesaka 109 ini diharapkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh organisasi pengelola zakat seragam. Pesaka ini tidak terlepas dari memperhatikan prinsip-prinsip syariah sehingga menjadi kontrol terhadap organisasi pengelola zakat agar lebih selalu melaksanakan operasional dengan prinsip syariah. Basnas selaku organisasi pengelola zakat yang berada di bawah pemerintah tentunya harus menerapkan Pesaka 109 ini. Berdasarkan analisis dan pembahasan data yang telah diperoleh mengenai implementasi Pesaka 109 ini tentang Basnas Tanah Datar Sejunjung dan Sawalunto ini, penulis menyimpulkan pada Basnas Tanah Datar perlakuan akuntansinya secara umum sudah sesuai dengan Pesaka umum, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang tidak sesuai dengan Pesaka terutama dalam pengakuannya. Tanah Datar menggunakan akar basis sedangkan Pesaka 109 pengakuannya cash basis. Dan beberapa poin yang belum diungkapkan oleh Basnas Tanah Datar dalam penyajian laporan keuangannya. Dan Basnas Tanah Datar ini telah mendapatkan penghargaan penyajian laporan keuangan Basnas terbaik Sumatera Barat. Untuk Basnas Sejunjung, perlakuan akuntansinya secara umum belum sesuai dengan Pesaka 109 walaupun Sejunjung telah menggunakan aplikasi Simba dan staf keuangan yang telah mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi tersebut. Tetapi kegiatan pihak amil Basnas Sejunjung ini tidak menggunakan aplikasi tersebut dan menggunakan pencatatan secara manual. Aplikasi ini digunakan sampai dengan periode berakhir pada tahun 2018 dan 2018 ini menjadi laporan keuangan terbaru yang tersedia sampai sekarang. Dalam pengakuannya Basnas Sejunjung mencatat semua penerimaan secara akumulasi sebulan dan ini tentulah saja salah. Sampai periode tahun yang berakhir pada 2019 menunjukkan laporan 4 laporan keuangan dari 5 laporan keuangan yang sesuai dengan Pesaka 109 dan untuk segi pengungkapannya masih banyak poin-poin yang belum diungkapkan. Pada Basnas Sawalunto perlakuan akuntansinya secara umum telah sesuai dengan Pesaka 109 walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang tidak sesuai dengan Pesaka 109. Terutama yaitu Basnas Sawalunto mengakui semua dana masuk sebagai dana zakat. Sehingga hal ini tidak ada pengakuan dana sehingga dana yang tersaji tidak rinci. Yang keempat, kesimpulannya yaitu dengan diterapkan Pesaka 109 diharapkan pengelolaan dana dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat tercipta dengan baik sehingga dengan transparansi dan akuntabilitas ini dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini berdampak positif terhadap kinerja pengumpulan dana yang dapat kita lihat dari tren kinerja pengumpulan ketiga Basnas ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Keterbatasan dan saran pada penelitian ini. Dan penelitian ini peneliti masih memiliki keterbatasan yaitu lokasi penelitian yang diteliti masih terbatas. Hal ini dikarenakan mengingat faktor biaya sehingga peneliti hanya mengambil 3 daerah yang berdekatan untuk menghemat biaya. Berdasarkan penelitian ini telah peneliti menyadari banyaknya kekurangan yang ada baik masalah di diri sendiri maupun dari faktor dari luar. Berikut beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan untuk kedepannya. Yang pertama, terkait rekening bank diharapkan agar pihak Basnas dapat mengurangi menggunakan rekening bank konvensional dan beralih ke bank syariah secara penuh. Karena menurut penulis, Basnas adalah organisasi bidang keagamaan yang mengelola dana sehingga diharapkan dapat menjadi contoh untuk organisasi dan perseorangan lainnya. Yang kedua, terkait SDM Basnas dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda, bukan generasi pensiunan, untuk menjadi pengurus Basnas, bukan hanya untuk menjadi amil. Hal ini mungkin Basnas bisa lebih inovasi. Yang ketiga, terkait SDM di bidang keuangan, pihak Basnas diharapkan melakukan perekrutan amil yang memang memiliki basic akuntansi. Hal ini agar proses akuntansi Basnas dapat berjalan dengan semestinya sehingga laporan yang dihasilkan dapat menambah kepercayaan masyarakat atau
pun juga berkepentingan lainnya meningkat. Yang keempat, saran terakhir yaitu untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah lokasi penelitian daerah lain dan tidak hanya terdapat satu bahasa saja. Walaupun begitu, peneliti harus memperlihatkan jarak tempuh peneliti karena akan berpengaruh terhadap biaya yang akan diperlukan oleh peneliti. Baiklah, sekian presentasi skripsi seminar hasil dari skripsi saya. Mungkin terdapat banyak kekurangan, saya memohon maaf. Semua kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kekurangan berasal dari diri dalam saya sendiri. Dan untuk kekurangannya mohon dimaklumi. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.